Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang mengenal Mbah Khalil Bangkalan sebagai Syekhona, gurunya para ulama Nusantara. Namun, pernahkah kalian bertanya, di manakah sang samudra ilmu itu menimba airnya? Di sebuah sudut terpencil di Nusa Tenggara, lahir seorang manusia yang namanya bergetar di langit Mekah, namun sunyi di telinga bangsanya sendiri. Dialah Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, sosok misterius yang membuat Mbah Khalil harus menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Malam ini, tabir sejarah yang tertutup rapat akan segera terbuka. Inilah awal perjalanan sang guru dari timur. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bima, abad ke-19. Tanah ini bukan sekadar penghasil kuda perkasa, tapi juga rahim bagi para singa Allah. Di tengah hiruk pikuk pelabuhan yang menghubungkan timur dan barat, lahir seorang anak bernama Abdul Ghani. Sejak kecil, ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Ia jarang bermain seperti anak-anak sebayanya. Ia lebih sering ditemukan terdiam di bawah pohon jati, menatap ombak, seolah sedang membaca pesan dari lautan. "Abdul Ghani, apa yang kau cari di ufuk itu?" tanya ayahnya suatu sore. "Aku mencari cahaya yang tidak pernah padam oleh malam." "Ayah, cahaya yang dibawa oleh Rasulullah ke tanah ini," jawab sang bocah dengan tatapan yang jauh melampaui usianya. Abdul Ghani, muda, bukanlah murid biasa. Ia memiliki daya ingat yang mengerikan. Sekali mendengar bait-bait Alfiyah Ibnu Malik, ia langsung menghafalnya luar kepala. Namun, kehebatannya bukan pada otak, melainkan pada jiwanya yang haus akan hidayah. Ketika remaja lain sibuk berdagang, Abdul Ghani memutuskan untuk membelah samudra. Dengan perahu kayu sederhana, ia meninggalkan pesisir Bima menuju Mekah. Perjalanan itu bukan perjalanan wisata, melainkan perjalanan maut. Badai menghantam, penyakit menular menyerang, namun Abdul Ghani tetap duduk tenang di pojok kapal, memeluk kitabnya. Sesampainya di Mekah, ia tidak langsung menuju penginapan mewah. Ia menghabiskan malam pertamanya bersujud di bawah bayang-bayang Ka'bah. Di sanalah ia bertemu dengan para ulama besar dunia. Namun, ada satu kejadian yang membuat namanya mulai dibisikkan di koridor-koridor Masjidil Haram. Suatu hari, seorang ulama besar dari Mesir sedang menjelaskan sebuah hukum yang sangat rumit di depan ratusan jamaah. Sang ulama terjebak dalam satu argumen yang buntu. Tiba-tiba, dari pojok tiang masjid, seorang pemuda berkulit sawo matang dengan pakaian sederhana mengangkat tangan. "Maafkan kelancanganku, Tuan Guru. Bukankah Imam Syafi'i pernah berpendapat dalam Qol-Qodimnya bahwa pemuda itu menjelaskan dengan bahasa Arab yang begitu fasih dan argumen yang begitu tajam hingga sang ulama Mesir terperangah?" "Siapa kau, pemuda?" tanya sang ulama. "Aku hanya pengelana dari Bima, tanah yang jauh di timur," jawabnya rendah hati. Tahun-tahun berlalu, Abdul Ghani kini dikenal sebagai Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, ulama Nusantara yang dipercaya mengajar di Masjidil Haram. Reputasinya sebagai ahli hukum dan tasawuf menarik perhatian seorang pemuda cerdas dari Madura, Muhammad Khalil. Mbah Khalil muda saat itu sudah dikenal cerdas, namun ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam batinnya. Ia mencari guru yang bukan hanya pintar bicara, tapi guru yang hidup dengan Tuhannya. Mbah Khalil mendatangi majelis Syekh Abdul Ghani. Namun, alih-alih disambut dengan pelukan, Syekh Abdul Ghani justru mengabaikannya. Selama berminggu-minggu, Mbah Khalil hanya disuruh membersihkan sandal para santri dan mengisi bak mandi sang syekh. "Jika kau ingin ilmu, carilah di buku. Jika kau ingin cahaya, jadilah pelayan bagi mereka yang membawa cahaya." Itulah pesan pertama Syekh Abdul Ghani yang menghujam jantung Mbah Khalil. Syekh Abdul Ghani memiliki cara mengajar yang sangat nyeleneh. Suatu malam, ia memanggil Mbah Khalil ke kamarnya. Ruangan itu gelap gulita. Hanya ada satu lampu minyak yang hampir mati. "Khalil, apa yang kau lihat di tembok itu?" tanya Syekh Abdul Ghani sambil menunjuk ke dinding yang kosong. Mbah Khalil terdiam. Ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan. "Hamba tidak melihat apapun, Guru." Syekh Abdul Ghani tersenyum, lalu meniup lampu minyak itu hingga padam total. "Sekarang, apakah kau melihat kegelapan?" "Ya, Guru, ingatlah ini, Khalil. Dunia ini adalah kegelapan. Ilmu tanpa mata batin
hanyalah lampu minyak yang akan mati tertiup angin. Kau datang ke sini untuk menjadi lampu, atau untuk menjadi cahaya yang tidak butuh lampu?" Mbah Khalil gemetar. Ia menyadari bahwa di depan matanya bukan sekadar manusia biasa, melainkan seorang wali yang ditugaskan Allah untuk membentuk dirinya menjadi paku bumi di Jawa kelak. Seorang pelayan sandal kini mulai melihat rahasia langit. Mbah Khalil Bangkalan mulai menyadari bahwa gurunya dari Bima ini menyimpan kekuatan spiritual yang tak terbayangkan. Namun, tantangan besar baru saja dimulai. Di tengah pengajaran rahasia itu, sepasukan prajurit Syarif Mekah datang mencari Syekh Abdul Ghani karena tuduhan menyebarkan ajaran yang dianggap berbahaya bagi stabilitas kota. Mengapa Syekh Abdul Ghani justru menyerahkan diri tanpa perlawanan, dan benarkah beliau memiliki kemampuan untuk hadir di dua tempat sekaligus saat berada di dalam penjara? Kadang, Tuhan memenjarakan raga kekasihnya hanya untuk menunjukkan bahwa jiwa mereka tidak pernah bisa dibelenggu. Syekh Abdul Ghani, ulama besar dari tanah Bima, dituduh melakukan makar ruhani hanya karena kecerdasannya melampaui zamannya. Namun, di balik dinding batu setebal 1 meter ini, sebuah rahasia besar akan terungkap. Bagaimana mungkin seorang tahanan yang dirantai kaki dan tangannya bisa memimpin salat jamaah di Masjidil Haram pada waktu yang bersamaan? Inilah ujian iman bagi Mbah Khalil Bangkalan, menyaksikan gurunya melipat ruang dan waktu. "Khalil, jangan kau tangisi tembok ini." Suara Syekh Abdul Ghani terdengar sangat jernih, seolah-olah beliau tidak sedang berada di dalam sel. Mbah Khalil menghapus air matanya. "Guru, mereka menuduhmu menyebarkan ajaran sesat hanya karena mereka tak sanggup menjawab argumenmu. Mengapa kau tidak melawan dengan karomahmu?" Syekh Abdul Ghani tersenyum tipis. Wajahnya yang sawo matang khas Nusantara nampak bersinar di kegelapan. Melawan dengan keajaiban adalah sifat anak kecil yang ingin pamer mainan. Seorang hamba sejati adalah dia yang menikmati setiap ketetapan tuannya, baik itu di atas singgasana maupun di dalam penjara. Malam itu, penjaga penjara yang kasar merantai tangan Syekh Abdul Ghani dengan rantai besi yang sangat berat. Mereka diperintahkan oleh Syarif Mekah untuk memastikan sang ulama dari Bima tidak melarikan diri. Namun, mereka tidak tahu bahwa bagi seorang wali, penjara hanyalah tempat berhalwat yang dipaksakan. Keesokan harinya, saat azan subuh berkumandang dari menara Masjidil Haram, Mbah Khalil Bangkalan pergi ke masjid dengan hati yang hancur. Ia berniat mendoakan gurunya di depan multazam. Namun, saat ia merangsek maju ke syaf terdepan tepat di belakang imam, matanya terbelalak. Di sana, berdiri seorang pria dengan jubah putih bersih yang sangat ia kenal. Postur tubuhnya, cara berdirinya, bahkan aroma harum cendana yang keluar dari tubuhnya sangat identik. "Guru," bisik Mbah Khalil dalam hati. Ia mengucek matanya berkali-kali. Pria itu adalah Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Beliau ikut salat berjamaah dengan sangat khusyuk. Silualah tidak pernah ditangkap semalam. Selesai salat, pria itu menoleh ke arah Mbah Khalil, tersenyum sekilas, lalu menghilang di tengah kerumunan jamaah yang berdesakan melakukan tawaf. Mbah Khalil segera berlari kembali ke penjara bawah tanah untuk memastikan apa yang terjadi. Sesampainya di sel, Mbah Khalil terengah-engah. Ia melihat penjaga penjara sedang tertidur pulas di depan pintu. Ia mengintip ke dalam. Di sana, Syekh Abdul Ghani masih duduk bersila, lengkap dengan rantai besi yang melilit tangan dan kakinya. Jubahnya pun nampak agak kusam karena debu penjara. "Guru, tadi hamba melihatmu di Masjidil Haram. Bagaimana mungkin?" tanya Mbah Khalil dengan suara bergetar. Syekh Abdul Ghani membuka matanya perlahan. "Khalil, raga ini adalah pakaian. Jika Tuhan menghendaki pakaian ini berada di dua tempat, bukankah itu hal mudah baginya? Yang penting bukanlah di mana ragamu berada, tapi di mana hatimu berpijak. Apakah kau di masjid tapi hatimu di pasar? Ataukah kau di penjara tapi hatimu di ars?" Kejadian itu tidak hanya disaksikan oleh Mbah Khalil. Beberapa jamaah lain yang mengenal Syekh Abdul Ghani juga mulai membicarakan hal yang sama. Berita ini sampai ke telinga Syarif Mekah. Sang penguasa mulai merasa ketakutan. Tengah malam, Syarif Mekah mendatangi sel Syekh Abdul Ghani secara diam-diam. Ia ingin membuktikan sendiri desas-desus itu. Saat ia membuka pintu sel, ia menemukan Syekh Abdul Ghani sedang membaca Al-Quran. Namun anehnya, ruangan sel yang pengap itu mendadak dipenuhi cahaya hijau yang menenangkan. Rantai-rantai besi yang tadinya mengikat kaki sang syekh nampak tergeletak di lantai. Terbuka dengan sendirinya si Oleola menyembah sang wali.
Siapa kau sebenarnya? Abdul Ghani dari Bima, tanya Syarif Mekah dengan suara gemetar. Aku hanyalah debu di bawah telapak kaki Rasulullah, jawab Syekh Abdul Ghani tanpa menoleh. Tuan Syarif, kau bisa memenjarakan tubuhku, tapi kau tidak akan pernah bisa memenjarakan doaku. Lepaskan aku, atau kau akan melihat negerimu dilanda kekeringan yang panjang. Syarif Mekah terjatuh lemas. Ia menyadari bahwa ulama dari Nusantara ini bukan sembarang orang. Beliau adalah gaus penolong yang dikirim Tuhan. Malam itu juga, Syekh Abdul Ghani dibebaskan dengan permohonan maaf yang luar biasa. Setelah keluar dari penjara, Syekh Abdul Ghani memanggil Mbah Khalil. Beliau memberikan sebuah kitab tua dan sebuah pesan rahasia yang kelak akan menjadi pondasi bagi Mbah Khalil dalam mendidik ulama-ulama besar di Jawa. Khalil, ilmuku sudah habis kau serap. Kini saatnya kau pulang ke tanah Madura. Ingatlah, guru dari timur ini selalu mendoakanmu. Jadilah makan yang menjaga agama, bukan kucing yang hanya mengeong meminta dunia. Namun, saat perpisahan itu terjadi, sebuah awan hitam kembali muncul di ufuk. Seorang musuh lama dari tanah Bima, yang merasa tersaingi oleh kebesaran Syekh Abdul Ghani, mengirimkan seorang pesulap hitam untuk mencelakai sang syekh di tengah laut saat perjalanan pulang. Lautan adalah cermin dari kebesaran Tuhan. Namun di tangan para penyembah kegelapan, ia bisa diubah menjadi kuburan massal. Musuh-musuh Syekh Abdul Ghani di tanah Bima tidak rela sang cahaya kembali menerangi Nusantara. Mereka mengirimkan Teluh Segoro, sebuah sihir hitam purba yang membangkitkan amarah samudra. Di atas dek kapal yang hampir hancur, sang ulama dari Bima berdiri tegak. Namun, rahasia keselamatan kapal itu ternyata tidak berada di tengah laut, melainkan di tangan murid kesayangannya di tanah Madura. Inilah bukti hubungan batin antara guru dan murid yang melampaui batas jarak. Allahu Akbar, Hajau Akbar! Teriakan para pelaut dan jamaah di atas kapal tenggelam oleh deru angin yang memekakan telinga. Kapal itu miring hampir 45 derajat. Di bawah permukaan air yang gelap, muncul bayangan makhluk raksasa perwujudan sihir hitam yang dikirim dari pesisir timur. Makhluk itu melilit lambung kapal, mencoba menyeretnya ke dasar palung terdalam. Jubahnya basah kuyup, namun wajahnya tetap tenang seperti permukaan telaga di pagi hari. Beliau melihat ke arah ufuk barat, ke arah di mana muridnya, Muhammad Khalil, berada. Khalil, gunakan titipanku sekarang, bisik Syekh Abdul Ghani. Suaranya tidak keras, namun getarannya membelah badai, merambat melalui molekul air hingga sampai ke telinga batin Mbah Khalil yang berjarak ribuan mil. Di pesisir Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan yang sedang berzikir mendadak membuka matanya. Tongkat kayu pemberian Syekh Abdul Ghani yang ia pegang mendadak menjadi sangat panas, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Mbah Khalil menyadari bahwa gurunya sedang dalam bahaya besar. Tanpa ragu, ia melangkah menuju bibir pantai. Ombak Selat Madura yang tadinya tenang mulai ikut bergejolak, seolah merespons apa yang terjadi di Samudra Hindia. Bismillahirrohmanirrahim. Dengan izin Allah melalui karomah guruku, Syekh Abdul Ghani, teriak Mbah Khalil. Beliau menghantamkan tongkat kayu itu ke permukaan air Laut Madura. Seketika, sebuah keajaiban yang tak masuk akal terjadi. Air laut di depan Mbah Khalil terbelah secara vertikal, menciptakan jalur cahaya yang melesat cepat di bawah permukaan air, menuju arah kapal sang guru di Samudra Hindia. Di tengah samudra, kapal yang tadinya hampir karam, mendadak berhenti bergoyang. Jalur cahaya yang dikirim Mbah Khalil sampai tepat di bawah lunas kapal. Cahaya itu menghantam makhluk raksasa gaib, yang melilit kapal hingga makhluk itu mengeluarkan jeritan menyakitkan dan hancur menjadi buih hitam. Syekh Abdul Ghani mengangkat tangannya ke langit. Beliau membacakan ayat kursi dengan nada yang sangat rendah, namun penuh power. Badai yang tadinya mengamuk mendadak reda dalam hitungan detik. Awan hitam tersibak, menampakkan sinar rembulan yang jatuh tepat di atas dek kapal. Masya Allah, badainya hilang, teriak kapten kapal dengan takjub. Syekh Abdul Ghani menunduk, bibirnya tersenyum. Beliau tahu muridnya telah lulus ujian pertama dalam menggunakan alat spiritual. Terima kasih, Khalil. Kau telah menjaga amanah guru dengan benar, gumamnya pelan. Beberapa minggu kemudian, kapal itu akhirnya bersandar di pelabuhan Bima. Kedatangan Syekh Abdul Ghani disambut oleh ribuan orang, termasuk para pembencinya yang kini pucat pasi melihat sang ulama pulang dengan selamat tanpa lecet sedikit pun. Namun,
Syekh Abdul Ghani tidak mencari balas dendam. Beliau justru mendatangi rumah orang yang mengirimkan sihir tersebut, bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk memberikan sekeranjang kurma dari Mekah. Aku membawakan ini untukmu. Semoga manisnya kurma ini bisa menghilangkan pahitnya kebencian di hatimu, ucap Syekh Abdul Ghani lembut. Sang penyihir itu jatuh tersungkur dan bertaubat seketika, menyadari bahwa ilmu hitam setinggi apapun akan luntur di depan akhlak seorang wali. Sementara itu, di Bangkalan, tongkat yang dipegang Mbah Kholil kembali menjadi kayu biasa. Namun, aromanya berubah menjadi harum cendana yang sangat kuat. Mbah Kholil menyadari bahwa tongkat ini bukan sekadar kayu, melainkan antena penghubung batin dengan gurunya. Mbah Kholil menyimpan tongkat itu dengan sangat hormat. Inilah cikal bakal mengapa kelak Mbah Kholil Bangkalan dikenal sebagai ulama yang memiliki banyak tongkat keramat, yang salah satunya kelak akan dikirimkan kepada Kiai Hashim Asy'ari sebagai res berdirinya Nahdlatul Ulama. Benang merahnya ternyata bermuara pada didikan keras sang guru dari Bima. Kolonialisme tidak hanya takut pada bedil dan bambu runcing. Mereka jauh lebih ngeri pada tulisan seorang ulama. Bagi Belanda, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi bukan sekadar guru agama, melainkan arsitek spiritual yang bisa menggerakkan jutaan rakyat Nusantara lewat kitab rahasia yang ditulisnya di Mekah. Malam ini, sebuah pengkhianatan terjadi di bawah atap pesantren. Seorang serdadu menyamar menjadi pencari ilmu, mencoba mencuri jantung kekuatan sang syekh. Namun, ada kekuatan di atas kertas yang tidak bisa diukur oleh nalar intelijen barat. Letnan van der Meer telah 3 bulan menyamar, ia belajar bahasa Arab, memakai sarung, bahkan ikut salat berjamaah untuk mendapatkan kepercayaan Syekh Abdul Ghani. Misinya jelas, ambil kitab manasik dan tauhid yang konon berisi kod-kod perlawanan untuk para ulama di Jawa dan Madura, termasuk untuk Mbah Kholil Bangkalan. Malam itu, saat Syekh Abdul Ghani nampak terlelap dalam sujud panjangnya, Van der Meer merayap masuk lewat jendela. Langkahnya seringan kapas. Ia melihat kitab itu tergeletak di atas meja kayu kecil. Hanya buku tua, bisik Van der Meer dalam hati dengan nada meremehkan. Setelah ini, karirku di Batavia akan melesat. Ia menjulurkan tangannya yang gemetar. Namun, sesaat sebelum jemarinya menyentuh sampul kulit itu, udara di dalam ruangan mendadak menjadi sangat dingin, hingga uap keluar dari mulutnya. Begitu ujung telunjuk Van der Meer menyentuh permukaan kitab, sebuah dentuman sunyi gelombang kejut gaib terpancar dari buku tersebut. Van der Meer terjerat dalam rasa sakit yang luar biasa. Tangannya mendadak kaku, otot-ototnya mengeras, dan seluruh lengannya hingga bahu berubah menjadi sekeras batu dan sedingin es. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia terjatuh berlutut di samping meja, sementara tangannya tetap menempel secara haib pada kitab yang bercahaya itu. Tuan Van der Meer, ilmu tidak bisa dicuri dengan niat yang busuk. Sebuah suara lembut namun menggetarkan tulang belakang terdengar dari arah tempat sujud. Syekh Abdul Ghani bangkit dari sujudnya. Beliau tidak menoleh, namun beliau menyebutkan nama asli sang letnan dengan sangat fasih. Kau datang membawa belati di balik sarungmu, tapi kau lupa bahwa pemilik kitab ini tidak pernah tidur. Syekh Abdul Ghani mendekat. Beliau meniup pelan ke arah tangan Van der Meer yang membatu. Seketika, rasa kaku itu hilang. Namun sang letnan tetap terjajar lemas di lantai. Lihatlah isi kitab ini, perintah Syekh Abdul Ghani. Sambil membuka lembarannya, Van der Meer melihat ke arah kertis-kertis tua itu. Matanya membelalak. Ia tidak melihat tulisan Arab biasa. Ia melihat peta perlawanan yang bukan berupa strategi perang, melainkan cahaya yang bergerak jarak, memperlihatkan masa depan Nusantara yang merdeka. Lembaran itu memancarkan proyeksi gaib tentang bangkitnya pesantren-pesantren besar di tanah Jawa, dengan Mbah Kholil Bangkalan sebagai poros utamanya. Belanda melihat ini sebagai ancaman politik, tapi bagi kami ini adalah janji Allah bahwa kebatilan akan lenyap, ucap Syekh Abdul Ghani. Pulanglah ke Batavia, sampaikan pada tuanmu bahwa rantai penjajahan kalian tidak akan sanggup mengikat jiwa-jiwa yang sudah mengenal Tuhannya. Malam itu juga, Letnan Van der Meer lari tunggang langgang meninggalkan pesantren. Ia tidak melaporkan keberhasilannya, melainkan mengundurkan diri dari dinas militer dan konon memilih untuk masuk Islam secara rahasia karena guncangan batin yang ia alami. Di saat yang sama, ribuan mil dari Bima,
Mbah Kholil Bangkalan yang sedang mengajar santri-santrinya di Madura tiba-tiba berhenti bicara. Beliau tersenyum lebar sambil menatap ke arah timur. "Ada tamu yang pulang dengan malu di tanah guruku," gumam Mbah Kholil. Beliau kemudian menuliskan sesuatu di sebuah papan tulis. Sebuah kalimat yang kelak menjadi rujukan bagi para pejuang. "Ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan." Gagalnya intelijen membuat pemerintah Belanda di Batavia murka. Mereka menganggap Syekh Abdul Ghani terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup bebas di Bima. Sebuah dekret dikeluarkan. Tangkap Syekh Abdul Ghani hidup, atau mati, atau hancurkan pesisir Bima dengan meriam kapal perang. 2 kapal perang Belanda, HNLMS De Ruyter, dan sebuah kapal bantuan, mulai terlihat di ufuk laut Bima. Miriam-miriam besar diarahkan ke daratan. Rakyat panik. Namun, Syekh Abdul Ghani hanya meminta satu hal kepada penduduk. Jangan ada yang mengangkat senjata, biarkan laut yang bicara. Baja dan mesiu adalah Tuhan bagi mereka yang tidak mengenal iman. Bagi kolonial, satu tembakan meriam cukup untuk meruntuhkan semangat sebuah bangsa. Namun, pagi ini di pesisir Bima, hukum fisika akan dipaksa tunduk pada hukum penciptanya. Syekh Abdul Ghani Al-Baimawi tidak membawa pedang, tidak pula memanggil pasukan darat. Beliau hanya membawa keyakinan bahwa bumi dan lautan adalah tentara Allah yang patuh. Saat perintah tembak diteriakkan dari geladak kapal, sebuah keajaiban yang akan dicatat sejarah gaib Nusantara pun dimulai. Kapten Van Bram berdiri di anjungan kapal dengan teleskop di tangan. Ia melihat seorang pria tua berpakaian putih, berdiri tenang di bibir pantai. Hanya satu orang, apakah mereka sudah gila atau sudah menyerah? Geramnya. Ia mengangkat tangan kanannya. "Siapkan peluru perusak. Hancurkan titik koordinat pesantren itu. 1, 2, tembak." Suara dentuman besar seharusnya memekakan telinga. Asap hitam seharusnya menutupi pandangan. Namun, yang terjadi justru keheningan yang mencekam. Pelatuk meriam sudah ditarik. Sumbu sudah terbakar. Namun tidak ada satupun proyektil yang keluar. Meriam-meriam raksasa itu membisu sioleola. Laras bajanya tersumbat oleh sesuatu yang tak terlihat. "Apa yang terjadi? Periksa, Matthew," teriak Van Bram, panik. Saat para serdadu Belanda sibuk memeriksa meriam, permukaan laut di depan kapal mereka mendadak berubah. Air laut yang tadinya biru gelap menjadi putih berbuih. Dari dalam air muncul ribuan sosok bayangan putih yang berdiri di atas permukaan laut. Mereka nampak seperti barisan santri yang sedang melakukan sujud secara serentak di atas gelombang. Setiap kali sosok-sosok gaib itu bersujud, gelombang besar menghantam lambung kapal Belanda, membuat kapal perang seberat ratusan ton itu terembang-ambing seperti mainan anak-anak. "Setan, apa itu?" teriak para pelaut Belanda. Beberapa dari mereka terjatuh ke laut karena guncangan yang begitu hebat. Namun, saat mereka berada di dalam air, mereka melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Di bawah lunas kapal, ribuan tangan haib nampak memegangi badan kapal, menahan agar kapal itu tidak bisa bergerak maju maupun mundur. Di bibir pantai, Syekh Abdul Ghani memejamkan mata. Di sebelah kanannya, muncul sebuah siluet cahaya yang sangat terang. Itu adalah proyeksi astral dari muridnya Muhammad Kholil Mbah Kholil Bangkalan. Meski raganya berada di Madura, namun ruhnya hadir menemampingi sang guru. "Guru, izinkan hamba yang mengurus sisanya," bisik siluet cahaya itu. Syekh Abdul Ghani tersenyum dan mengangguk. "Jangan hancurkan mereka, Kholil. Beri mereka pelajaran tentang rasa takut kepada Sang Pencipta." Mbah Kholil dalam wujud gaibnya mengangkat tongkat kayunya ke arah kapal. Seketika, burung-burung ababil haib muncul dari balik awan, menjatuhkan butiran tasbih yang saat menyentuh dek kapal berubah menjadi percikan api yang tidak membakar kayu, tapi membakar nyali para serdadu. Mereka berteriak histeris, mengalami halusinasi massal sioleola. Kapal mereka sedang ditelan oleh naga laut raksasa. Kapten Van Bram, yang tadinya angkuh, kini bersimpuh di geladak. Ia melihat ke arah pantai lewat teleskopnya sekali lagi. Ia melihat Syekh Abdul Ghani dan siluet Mbah Kholil sedang menatap ke arahnya. Tatapan itu begitu tajam hingga Van Bram merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. "Putar balik, mundur, ini bukan manusia. Ini wilayah yang dilindungi Tuhan," teriak sang kapten dengan suara parau. Tanpa perlu mesin, kapal perang itu justru terdorong menjauh oleh arus laut yang mendadak berbalik arah dengan sangat kencang. Mereka melarikan diri meninggalkan pesisir Bima tanpa berhasil melepaskan satu pun tembakan. Penduduk Bima
yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, bersorak, Allahu Akbar, menyadari bahwa mereka baru saja dilindungi oleh karomah sang guru besar. Setelah kapal Belanda hilang dari cakrawala, siluet Mbah Khalil perlahan memudar. Syekh Abdul Ghani terduduk di atas pasir, melakukan sujud syukur yang sangat lama. Beliau menyadari bahwa ujian kolonial hanyalah awal dari ujian yang lebih besar bagi Nusantara. Beliau memanggil salah satu santri kepercayaannya. Tulis surat untuk Khalil di Bangkalan. Katakan padanya, paku bumi sudah ditancapkan di timur. Sekarang tugasmu menancapkannya di barat Jawa. Jangan biarkan badai fitnah mencabutnya. Surat itu kelak menjadi rahasia besar tentang koordinasi batin para ulama Nusantara dalam menjaga kedaulatan tanah air. Jauh sebelum organisasi formal berdiri, Syekh Abdul Ghani telah menunjukkan bahwa dari Bima, cahaya itu dikirim untuk diperkuat di Madura dan Jawa. Alam semesta memiliki penjaganya sendiri, baik yang nampak maupun yang gaib. Di tanah Bima, legenda tentang harimau hitam penunggu rimba bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah manifestasi energi murni tanah timur yang tidak sembarang orang bisa menatapnya tanpa kehilangan nyawa. Namun, apa yang terjadi ketika sang raja hutan bertemu dengan sang penguasa batin? Malam ini, sebuah pertemuan tak terduga akan menjadi simbol tunduknya kekuatan alam di bawah pancaran ilmu dan akhlak sang Sultanul Ilmi dari Bima. Syekh Abdul Ghani membasuh wajahnya dengan tenang. Beliau merasakan hembusan napas panas di tengkuknya. Bau amis khas binatang buas mulai menyeruak di sela-sela wangi di zikir yang beliau lantunkan. Tanpa terburu-buru, beliau menyelesaikan wudunya, lalu berdiri dan berbalik perlahan. Di depannya, seekor harimau hitam setinggi bahu manusia berdiri dengan otot-otot yang menegang. Taringnya yang putih mengkilap nampak di balik seringai tajamnya. Binatang ini adalah penguasa hutan yang selama ini ditakuti para pemburu, yang konon merupakan jelmaan dari nenek moyang tanah Bima. Wahai makhluk Allah yang perkasa, suara Syekh Abdul Ghani terdengar sangat lembut. Tidak ada getaran ketakutan sedikitpun. Kau datang membawa kemarahan, atau kau datang karena merindukan kedamaian? Harimau itu melompat maju. Namun anehnya, kakinya seolah tertahan oleh lantai transparan yang tak terlihat tepat 1 jengkal di depan sang syekh. Binatang itu mencoba mencakar udara, namun ia justru jatuh terduduk. Syekh Abdul Ghani melangkah maju. Beliau tidak mengangkat senjata, melainkan hanya menjulurkan tangannya yang bersih. Beliau mengelus dahi sang harimau dengan penuh kasih sayang, persis seperti seorang ayah yang mengelus kepala anaknya. Dunia ini terlalu sempit untuk kebencian, bahkan untuk seekor raja hutan sekalipun, bisik beliau. Seketika, aura merah di mata harimau itu meredup, berganti dengan cahaya kebiruan yang tenang. Binatang buas yang tadinya siap mencabik-cabik itu mendadak menundukkan kepalanya, menggosokkan moncongnya ke jubah sang syekh, seolah-olah sedang memohon ampun dan perlindungan. Para santri yang mengintip dari kejauhan jatuh pingsan karena tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pergilah kembali ke dalam hutanmu. Jagalah alam ini dari keserakahan manusia, dan jangan sakiti mereka yang mencari nafkah dengan jujur. Titah Syekh Abdul Ghani. Sang raja hutan pun berbalik, masuk kembali ke dalam kegelapan rimba, dengan langkah yang teratur, meninggalkan jejak kaki yang mengeluarkan aroma harum di atas tanah. Setelah kejadian itu, Syekh Abdul Ghani merasakan isyarat bahwa waktunya di dunia fana tidak akan lama lagi. Beliau duduk di atas kursi kayu tuanya, mengambil selembar kertas dan tinta emas. Beliau menuliskan sebuah surat rahasia yang ditujukan khusus untuk murid kesayangannya di Madura, Muhammad Khalil Mbah Khalil Bangkalan. Surat itu bukan berisi harta, melainkan ijazah kubro dan rahasia paku bumi. Wahai Khalil, anakku yang kucintai karena Allah, tulis beliau. Cahaya dari timur ini telah menemukan pelabuhannya. Kini giliranmu menyulut api di barat. Tanah Jawa akan mengalami guncangan besar. Fitnah akan datang dari segala arah. Aku titipkan tongkat dan rahasia di zikir ya Jabar ya Kahar padamu. Gunakan ia untuk menjaga iman rakyatmu, bukan untuk memamerkan dirimu. Jika kau rindu padaku, lihatlah ke arah terbitnya matahari, karena di sanalah aku akan terus mendoakanmu. Di saat yang bersamaan, di Bangkalan, Madura, Mbah Khalil yang sedang mengajar mendadak menghentikan bicaranya. Beliau menatap ke arah jendela ke arah timur. Air mata mengalir deras di pipi beliau yang mulia. Beliau tahu gurunya sedang menuliskan kata-kata perpisahan. Mbah Khalil segera berdiri dan mengajak seluruh santrinya
untuk melakukan salat ghaib dan istighosah. Beliau memberikan pengumuman yang mengagetkan seluruh pesantren. Anak-anakku, hari ini matahari di timur Bima sedang bersiap untuk terbenam di ufuk dunia. Namun ia akan terbit selamanya di ufuk akhirat. Guru dari segala guruku, Syekh Abdul Ghani, sedang memanggil kita untuk bersiap memikul beban peradaban ini. Sejak hari itu, Mbah Khalil semakin giat mencetak kader-kader ulama. Beliau seolah mengejar waktu untuk memastikan pesan gurunya dari Bima benar-benar tertancap di tanah Jawa dan Madura. Tidak lama setelah surat itu terkirim, Syekh Abdul Ghani Al-Baimawi menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan bersujud saat salat tahajud. Seluruh Bima berduka, namun anehnya, langit di atas makam beliau nampak berwarna pelangi meskipun tidak ada hujan. Aroma harum tercium hingga radius berkilo-kilometer. Namun, di tengah suasana duka itu, sebuah misteri muncul. Saat jenazah hendak dimandikan, beberapa orang mengaku melihat sosok pemuda tinggi besar yang wajahnya tertutup cahaya, berdiri di sudut ruangan. Pemuda itu nampak seperti Mbah Khalil Bangkalan, yang hadir secara haib untuk memandikan jenazah gurunya secara langsung. Matahari dari timur telah terbenam, namun cahayanya tidak hilang. Ia berpindah ke tangan seorang pemuda Madura yang kelak akan mengguncang dunia Islam. Syekh Abdul Ghani Al-Baimawi telah menyelesaikan tugasnya sebagai sang pembuka jalan. Kini, warisan besar itu berada di pundak Syekhona Khalil Bangkalan, bukan sekadar warisan kitab, melainkan tongkat komando spiritual yang akan menyatukan seluruh ulama Nusantara. Malam ini, sebuah rahasia besar akan terungkap. Bagaimana doa dari tanah Bima menjadi benih bagi berdirinya organisasi ulama terbesar di dunia. Inilah puncak dari pengabdian sang guru dan keberkahan sang murid. Kabar wafatnya Syekh Abdul Ghani sampai ke Madura, bukan lewat surat fisik, melainkan lewat hembusan angin yang membawa aroma cendana Mekah ke kamar Mbah Khalil. Di hari pemakaman sang guru di Bima, Mbah Khalil tidak terlihat di pesantrennya. Para santri mencari beliau kemana-mana, namun kamar beliau terkunci rapat. Di saat yang sama, di pemakaman Bima, beberapa pelayat melihat sosok pemuda tinggi besar berwajah cahaya yang ikut memanggul keranda Syekh Abdul Ghani. Sosok itu tidak bicara, hanya air matanya yang menetes deras. Begitu jenazah masuk ke liang lahat, sosok itu menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Ketika Mbah Khalil akhirnya keluar dari kamarnya di Bangkalan, wajahnya nampak letih namun sangat cerah. Beliau memanggil para santri seniornya. Guru kita telah sampai di tempat peristirahatan yang mulia. Sekarang, tugas kita bukan lagi menangis, tapi membuktikan bahwa ilmu yang beliau tanam tidak akan mati di tangan kita. Tahun-tahun berlalu, Mbah Khalil Bangkalan menjadi poros ilmu di tanah Jawa. Namun, penjajah Belanda semakin beringas. Suatu ketika, sepasukan Serdadu Company mencoba mengepung pesantren Bangkalan karena curiga Mbah Khalil menyembunyikan para pejuang. Mbah Khalil keluar hanya membawa tongkat kayu pemberian Syekh Abdul Ghani. Saat komandan Belanda memerintahkan pasukannya untuk maju, Mbah Khalil menghentakkan tongkat itu ke tanah. Bumi Bangkalan bergetar. Dari ujung tongkat itu muncul ribuan ular cahaya yang meliak-liuk di udara, membuat kuda-kuda Serdadu Belanda terjungkal ketakutan. Komandan Belanda melihat sosok Syekh Abdul Ghani berdiri di belakang Mbah Khalil, meskipun sang Syekh sudah wafat bertahun-tahun silam. "Pergilah, tanah ini dijaga oleh doa para guru kami," teriak Mbah Khalil. Pasukan Belanda lari tunggang langgang, tidak berani lagi mengusik pesantren tersebut. Kejadian ini membuktikan bahwa karomah sang guru dari Bima tetap menyertai tongkat tersebut selama dipegang oleh tangan yang benar. Puncak dari warisan Syekh Abdul Ghani adalah ketika Mbah Khalil mulai mendidik pemuda-pemuda terbaik Nusantara. Salah satunya adalah Muhammad Hashim bin Asyari. Mbah Khalil melihat dalam diri Hashim muda ada kobaran semangat yang sama seperti yang dilihat Syekh Abdul Ghani dalam dirinya dulu. Suatu malam, Mbah Khalil memberikan seuntai tasbih dan sebuah tongkat kepada seorang santri bernama Asad Syamsul Arifin untuk dikirimkan kepada Kech Hashim Asyari di Jombang. Katakan pada Hashim, ini adalah isyarat untuk mendirikan wadah bagi para ulama. Dan katakan padanya, rahasia ini berasal dari guruku, Syekh Abdul Ghani dari Bima. Pesan Mbah Khalil, tongkat yang awalnya adalah milik Syekh Abdul Ghani, itulah yang menjadi rest spiritual berdirinya Nahdlatul Ulama, NU. Tanpa banyak yang tahu, benih organisasi raksasa ini memiliki akar yang menghujam kuat hingga ke tanah Bima.
Cahaya dari timur telah bertemu dengan kekuatan dari Jawa melalui perantara sang Syekhona Bangkalan. Kini, warisan Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi telah menjelma menjadi ribuan pesantren yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nama beliau mungkin tidak tercatat di buku sejarah sekolah yang ditulis penjajah, namun namanya terpatri di setiap doa para santri yang mengenal silsilah keilmuan mereka. Mbah Kholil Bangkalan telah menunaikan janjinya. Beliau tidak hanya menjadi makan Madura, tapi juga menjadi penghubung berkah dari sang guru misterius di Bima. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama, pejuang di jalan Allah yang menggunakan ilmu dan karomah untuk menjaga harga diri bangsa. Di akhir hayatnya, Mbah Kholil sering berpesan kepada santrinya, "Jangan lupakan arah timur. Di sana ada samudra ilmu yang tak pernah kering. Hormatilah gurumu, maka dunia akan menghormatimu." Sejarah mungkin melupakan nama, namun Tuhan tidak pernah melupakan pengabdian. Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi dan Syekhona Kholil Bangkalan adalah bukti bahwa Nusantara dibangun di atas pondasi doa dan air mata para kekasih Allah. Hubungan guru murid ini adalah simpul yang takkan putus. Sebuah inspirasi bahwa dari manapun kita berasal, baik dari Bima maupun Madura, kita adalah satu di bawah panji Islam. Cahaya dari timur akan terus bersinar selama masih ada santri yang tekun mengaji dan berbakti pada negerinya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.